Ini sudah mulai video-video ini muncul lagi. Ya, kesamaan Sufi Syiah dalam 10 hal, salah satunya syirik. Ya salam. Syirik itu kufur, mengkufurkan sesama muslim, itu kufrun, itu juga kekafiran. Al-Imam Ibn Arabi itu punya kitab judulnya Fususul Hikam. Apa judulnya? Fusus, berlian, hikam, hikmah. Bukan kitab Al-Hikam. Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, thariqatnya Syadzili. Sedangkan Imam Ibn Arabi, dia di bab tentang fusus musawiyah, tentang berlian Nabi Isa. Berlian di situ artinya nur rahasia daripada Nabi Musa. Maka dia menjelaskan tentang ada satu ungkapan bahwa setiap nabi itu wali. Perhatikan, setiap nabi wali enggak? Setiap nabi wali, setiap rasul itu nabi, setiap nabi itu wali. Dalam pikiran kita selama ini, kerasulannya seorang nabi lebih tinggi dari kenabiannya. Tapi bagi beliau tidak. Kerasulan itu hubungan dengan makhluk, dengan umat. Kenabian hubungan dengan sang pemberi kabar, yaitu Allah SWT. Kewalian adalah kedekatan sir rohnya dengan yang meniupkan rohnya. Maka Ibn Arabi mengatakan kewaliannya seorang nabi lebih tinggi daripada kenabiannya. Disalahfahami bahwa dia mengatakan wali lebih tinggi dari nabi. Siapa yang salah faham? Seorang syekh juga namanya Ibnu Taimiyah. Ini syekh. Bedanya Ibn Arabi wafat 638 Hijriah, 100 tahun, 90 tahun setelahnya, yaitu Ibnu Taimiyah wafat 728 Hijriah. 90 tahun jarak mereka, wajar nggak bisa konfirmasi. Bro, Ibn Arabi maksud ente apa ini? Nggak bisa konfirmasi karena kitabnya tidak banyak orang yang nyalin. Ini contoh. Maka antum kalau ada seorang wali dikabarkan berkalam aneh, langsung kita kemudian berbaik sangka. Seandainya benar kalam aneh itu, kita ingkari keanehannya, tapi kita tidak ingkari kewaliannya. Paham? Imam Al-Jili itu dijadikan bapak pluralisme di kampus-kampus Islam. Dalam itu bukan bab tasawuf, itu bab hakikat. Karena dia mengatakan ini yang sering saya sebut, tapi saya nggak meyakini itu. Karena ini bukan bab akidah, ini bab pengalaman rohani. Apa kata Ibn Al-Jili? Cicit dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia. Apa kata beliau? Semua orang menyembah apapun, pada hakikatnya nyembah Allah. Tapi yang sempurna cuma umat Nabi Muhammad SAW. Yang nyembah berhala, nyembah Allah. Tapi yang disembah cuma satu nama, pemberi rezeki. Ada yang cuma nyembah Siwa. Ada cuma siapa gitu ya. Itu nyembah Sang Huwa. Tapi ini kalam Imam Al-Jili, yang sempurna hanya umat Nabi Muhammad SAW. Itu bukan bab akidah, itu bab apa? Bab hakikah, yang kemudian tidak beririsan dengan bab akidah sebenarnya. Namun jika orang ahli akidah membaca dalam konteks akidah, oh dia pusing sendiri. Makanya sekarang lagi rame, kalau ini nggak nonton video YouTube bahasa Arab sih ya. Ada dua orang yang saya sangat hormati dan cintai dalam keilmuan. Satu Syekhul Fuqaha wa Sufiyah, Syekh Ali Jum'ah, mufti dan sufi. Beliau mursyid thariqat Syadziliyah Siddiqiyah, dan beliau membangun manhaj sendiri. Maka beliau sebut Aliyah karena namanya Ali Jum'ah. Beliau berbeda pandangan dengan muridnya. Dalam riwayat namanya Syekh Said Fodah, baru datang ke Aceh kemarin, acara di Selangor langsung ke Aceh. Syekh Said Fodah ini mirip-mirip, pernah dengar tafsir Imam Fakhrur Razi? Imam Fakhrur Razi, bukan Ar-Razi yang ini. Imam Fakhrur Razi pakar akidah, pakar ilmu teologi.
Jadi kalau ada teologi Kristen, teologi apa, ini teologi Ahlus Sunnah, keilmuan akidah. Jadi beda ilmu kalam dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid fokus tentang ma'rifatullah. Kalau ilmu kalam, aliran-aliran, kaedah-kaedah, pandangan-pandangan tentang Allah. Munculan namanya Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah Thahawiyah, Ahlus Sunnah Maturidiyah, Salafiyah, Wahabiyah, Khawarij. Itu semua namanya ilmu kalam. Bisa bedakan? Jadi ilmu tauhid seperti yang kita pelajari hari ini, malam ini. Ini yang kita pelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kita bicara khusus tentang Ahlus Sunnah saja. Kalau ilmu kalam berbicara lintas pemikiran, beda ya. Dan ilmu kalam di zaman Imam Syafi'i bukan ilmu kalam di zaman now. Ilmu kalam di zaman Imam Syafi'i akidah Mu'tazilah. Kalau sekarang lintas mazhab. Bisa paham? Jadi jangan kemudian ada kawan saya, sahabat saya di Salafi, dia bilang, Ar-Razi ente mengajarkan ilmu yang haram. Ilmu apa tuh bro? Akhi, ente mengajarkan ilmu kalam, ya. Yang kata Imam ente Syafi'i, orang yang mengajarkan ilmu kalam boleh diseret di sepanjang negeri dan dipukul. Ya saya jawab, ilmu kalam yang diterjemahkan di zaman Syafi'i bukan ilmu kalam yang ente baca sekarang. Kenapa? Ilmu kalam seabad setelah Imam Syafi'i sudah beda makna. Istilahnya sama, beda makna. Di Indonesia, contoh mohon maaf, ini bahasa agak sedih kita, istilah bercinta tahun 80 beda nggak dengan tahun 2000-an? Kalau bercinta zaman-zaman tahun 90-an, 80-an itu masih ya sayang-sayangan lah. Kalau sekarang peluk-pelukan, bahkan hubungan spesial itu, hubungan badan. Jadi sudah berubah makna padahal belum sampai 100 tahun. Apalagi kalimat ilmu kalam. Oke? Kita harus buka wawasan, jangan saklek. Jangan baca buku kitab suatu masa tapi tidak memahami sejarah di masa itu. Itu namanya kebodohan yang ilmiah. Kan katanya ngaku ilmiah. Bodoh, tapi ilmiah. Itu gimana ceritanya? Orang bodoh baca kitab, begitu jadinya. Maka baca kitab itu nggak cukup mampu menterjemah. Dia mesti belajar sejarah. Wajib bagi seorang alim belajar sejarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu nubuat. Jadi sering kita salah paham. Dan ini juga pendirian saya terhadap Syekh Siti Jenar, Hamzah Fansuri, termasuk Syamsuddin Samatrani. Pandangan saya tentang mereka sama. Saya husnuzon dengan kewaliannya, tapi jika ada kalam yang aneh silakan dikritisi. Ya, silakan dikritisi. Dan itu yang mengkritisi Hamzah Fansuri, seorang sufi juga mufti, namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang menjadi Syekhul Islam di Aceh. Di Indonesia yang mengkritisi Syekh Siti Jenar langsung Sunan Kalijaga. Wali-wali aja beda, kenapa ente maksain kita sama? Ya, baik. Oleh karena itu, bab kedua ini jangan keliru. Ya, apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku. Selama Mama Gufron nggak ngaku jadi nabi, biarin aja. Jangan banyak-banyak kok. Ntar atau setara dengan nabi, biarin aja. Ya. Daripada antum nanti malah menggelapkan hati. Ya. Oh, murid-muridnya nyerang Habib Lutfi. Itu urusan dia. Dia yang paling aneh menyerang para habaib tapi bacaannya Ihya. Itu paling kacau itu. Kenapa? Ihya Ulumuddin itu kitab tazkiyatun nafs, menyucikan hati, bukan untuk nyerang nasab tertentu. Tapi itulah anehnya zaman now, akhir zaman ini. Ini akhir zaman, kitab tasawuf dijadikan untuk bahan tengkar. Yang saya tahu orang kalau baca tasawuf mau mazhab apapun nyatu. Pasti nyatu. Hatta Ibnu Taimiyah dia berguru kepada beberapa seorang sufi sehingga menulis beberapa jilid tentang tasawuf, dan muridnya Ibnu Qayyim menulis lebih dari 10 judul kitab tasawuf.
Maka kalau ada pengikut salafi anti tasawuf, ayu imamin ittaba'ta waqtadaita, ya, imam mana yang kau ikuti? Dan saya nggak percaya itu. Nah, ini sekarang muncul. Maka salafi yang hari ini, saya nggak percaya betul mereka manhajnya yang ikutin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena mereka mengatakan apa? Sufi Syiah itu musyrik. Gila itu ya. Itu gila itu, Pak. Kalam ini akan berbahaya. Ini bisa bikin orang bunuh-bunuhan nanti. Ini masanya sedikit lagi, Pak. Ya, tugas teman-teman kita para ulama yang meluruskan ini, kalau sudah main-main fisik, ya aparatur negara yang main. Ya, jangan sampai. Ini sudah mulai video-video ini muncul lagi. Ya, kesamaan sufi Syiah dalam 10 hal, salah satunya syirik. Ya salam. Syirik itu kufur, mengkufurkan sesama muslim, itu kufrun, itu juga kekafiran. Nggak boleh, ya. Kayak kita walaupun beda dengan Ibnu Taimiyah, dengan Ibnu Qayyim, kita nggak pernah mengkafirkan dia. Ada yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah? Nggak boleh. Kita cukup berbeda dengannya, tapi tidak mengkafirkannya. Khair.